Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini akan membongkar penipuan lagi ya, yang direkomendasikan oleh salah satu YouTuber. Gitu ya. Kedoknya adalah aplikasi penghasil uang. Gitu. Kenapa saya berani langsung nyentil ya ke YouTubernya langsung? Ada berita ya, beberapa mungkin beberapa bulan terakhir gitu ya, CCN itu bilang gitu, siapa yang merekomendasikan investasi bodong, money game, skema ponzi itu jadi tersangka gitu ya. Jadi nggak ada salahnya gitu ya saya membuat video ya untuk meluruskan gitu. Oke, di sini sebenarnya bukan niat untuk menjatuhkan YouTuber lain ya, cuman dia itu salah gitu teman-teman ya, karena kalau nggak ada dia gitu ya, ponzi itu nggak akan berkembang gitu. Kebanyakan kalau kayak investasi bodong, money game, ponzi berujung tipu-tipu tuh, membayar di awal tuh, YouTuber tuh banyak di endorse oleh aplikasi itu gitu ya. Kan udah jelas salah gitu. Kalau dari Polri udah salah ini gitu. Oke, nah dari templatenya aja gitu ya, dari template thumbnailnya ini aja saya udah bisa nebak ini ponzi gitu ya. Apalagi ini thumbnail-thumbnail yang udah basi gitu teman-teman ya, yang sering dipakai berbagai modus gitu. Kadang dipakai untuk power bank gitu ya kan, terus pembangkit listrik, banyak lah gitu ya kan, yang udah pernah terpakai gitu. Power bank, pesanan fiktif juga kayak gini, bisa jadi ini satu komplotan gitu, bisa jadi dia ini di-endorse oleh satu orang gitu. Oke, CNN itu udah menyatakan dia ini salah gitu. Oke, nah ini ada linknya tadi nih, saya ngeklik nih, kita review aplikasinya gitu. Oke, teman-teman jangan mau tertipu oleh youtuber yang kayak gini gitu. Memang nggak semuanya dia mereview yang seperti ini, cuman ada gitu ya beberapa gitu. Nah, nama aplikasinya adalah Magical TRX. Oke, untuk pihak YouTube ya, saya cuma pesan kan, lebih bijak memfilter konten-konten orang-orang yang mempromosikan skema ponzi gitu, investasi bodong gitu. Itu aja saran saya gitu. Oke. Nah, di sini kita coba untuk uh, login. Kita klik nggak punya akun ya. Ini template yang udah sering saya bongkar ya teman-teman ya. Oke, katanya dapat 10.000 ya. Oke. Nah, di sini pakai nomor asal-asalan aja kita ya. 08 12 12 12 12. Oke, teman-teman udah bisa lihat sendiri ya, ini saya pakai nomor asal-asalan. Oke, penipuan tuh 23. Oke, namanya John aja lah, John. Nama saya nggak itu ya, kalian bisa lihat sendiri lah nama saya siapa gitu ya, Ilham gitu ya. Nah, ini pakai data salah di suatu investasi ya, suatu aplikasi investasi. Kalau ini kita bisa login, artinya apa? Ini tidak ada keamanan. Oke, kita klik daftar. Teman-teman bisa nilai sendiri. Pakai nomor asal-asalnya ini bisa masuk. Oke, pendaftaran berhasil. Itu investasi apaan yang kayak gitu? Ya, dia megang uang masyarakat, tapi sistem pendaftarannya kayak gitu bos gitu. Kalau kayak di Bibit, Pintu, Indodax gitu ya, yang udah legal lah istilahnya gitu, nggak semudah ini gitu. Ada pengiriman kode OTP gitu ya ke SMS, terus juga pakai KYC-an gitu ya, selfie pakai KTP gitu. Pokoknya KYC, pengurusan untuk data-data kalian nggak segampang ini bos. Kalau yang kayak gini nih udahlah ya. Nah, ini katanya dapat 10.000. Ini kan sedikit nih kalau menurut kita ya, 10.000 tuh sedikit, tapi dia nggak ngasih gitu. Ini cuma pancingan aja gitu. Kadang
ada dibuat 100.000, 200, 300, 500, 1 juta, tapi nggak bisa ditarik gitu ya. Mau dibuat di sini 3.000 gitu, gak akan bisa ditarik bos ya. Logikanya gini, 10 orang aja yang daftar aplikasi ini dia udah rugi 100.000. Dia buka usaha ya, sebuah website, sebuah aplikasi yang biasanya itu penghasilannya dari AdSense lah. Ini orang belum ngapa-ngapain di dalam langsung dikasih 10.000 gitu. Logikanya gini, kalian buka usaha gitu, kalian undang karyawan gitu ya, kalian buka lowongan kerja, belum kalian kasih dia kerja gitu, kalian udah ngasih dia uang gitu ya, ngasih uang 20 juta misalnya gitu. Besok itu karyawan nggak akan datang bos gitu ya. Dengan data dia yang dia kasih asal-asal ke kalian sebagai klien bos gitu, kalian nggak bisa ngelacak ya dia tinggal di mana gitu ya kan. Dia udah bawa uang kalian nih 20 juta gitu, gimana ngelacaknya? Ya sama kayak gini gitu. Sudahlah, ketawa saya dengarnya untuk aplikasi kayak gini nih ya, yang dipromosikan oleh youtuber tadi tuh. Ini Magical Terek ya, cuma nggak ngerti sih koin Terek ini diapain di sini ya, di mining kah, di apa kah, nggak ngerti saya. Nah ini ada list-list investasinya gitu ya. Nah ini kata-katanya adalah investasi gitu ya. Yang paling murah adalah 100.000, paling mahal adalah 10 juta. Wah gila bos, mending DPW apa ya, motor lagi gitu ya kalau 10 juta gitu, atau beli iPhone lah gitu ya, ketimbang main-main kayak gini nih udahlah gitu. Ini aduh 10 juta gitu ya. Terus ya 10 juta ini dalam jangka waktu 10 hari, oke, akan dapat 20 juta. Logisnya di mana bos, pikir gitu ya. Dalam sebulan ada 30 hari, oke. Kalau 10 hari kalian dapat keuntungan 20 juta, artinya berapa dalam sebulan? 60 juta. Itu kerja apaan yang kayak gitu tuh, investasi kayak apa tuh yang kayak gitu tuh? Ini udah jelas penipuan bos, udahlah gitu ya, gak logis gitu ya. Kalian tanya ke OJK, ini udahlah, ini Ponzi ini ya. Aduh, tinggalkan ya teman-teman, kalau ada yang bergabung gitu tinggalkan. Dan buat teman-teman yang udah terlanjur deposit semisalnya gitu ya, udah dengar video saya, tarik uang kalian segera mungkin gitu. Takutnya Ponzi ini akhir-akhir dia macet gitu, di awal dia membayar. Nah kalau dia selagi membayar, tarik uang kalian. Itu aja pesan saya teman-teman ya. Itu logisnya di mana? Katanya di sini investasi. Gini ya teman-teman ya, TRX itu kan koin kripto Tron gitu ya kan. Mana ada gitu Tron yang harganya itu stabil, ataupun cryptocurrency itu nggak ada yang stabil teman-teman, nggak ada. Di sini logonya Bitcoin, tapi ini TRX, gimana gitu ya. Kalau di sini logonya Bitcoin, di sininya tulisannya Bitcoin bos ya. Masa mau nipu aja mau diajarin loh. Aduh, komplotan. Ini saya nggak ngerti ya, ini di mining kah gitu, tah di apa ini koin tereknya, nggak ngerti gitu ya. Nggak ada ditulisan sini mining, trading atau apapun gitu, arbitrase atau apapun nggak ada gitu. Cuman kata-kata investasi ya, investasi hasil tinggi yang sangat aman. Nggak ada investasi yang aman gitu, oke. Dari sana aja kita sudah bisa menilai ini ya, gitulah. Nah kita bisa lihat ini mesinnya, apakah mesin mining. Nah ini gambar orang mining itu, undang teman. Nah lagi-lagi disuruh untuk undang teman. Artinya apa teman-teman? Kalian disuruh untuk menjerumuskan orang gitu. Kalian udah ditipu, kalian harus menipu orang lagi gitu intinya gitu. Nah ini berandanya ya. Jadi ini kalau dari sini nih seperti mining ya. Mining kayak penetwer.
Ini tugas ya. Aduh, template-nya lagi. Gak bisa move on. Template itu aja gitu. Kadang ada modusnya itu apa ya? Penyewaan medis lah. Terus ada lagi pesanan fiktif lah, ya sama aja kayak gini juga templatenya gitu. Komplotannya tuh malah ngedit gitu ya, mau nipu tapi kurang kreatif gitu. Dia tuh cuman mau uang kalian gitu, oke? Dan itu direkomendasikan gitu ya sama youtuber tadi gitu ya. Kenapa saya bisa mengatakan dia mempromosikan? Dia itu membuat tutorial gitu. Kalau saya enggak gitu ya, saya bantai mentah-mentah gitu teman-teman. 15%, 5%, 3%. Artinya kalau kalian menjerumuskan orang, dapat persenan ini. Oke. Dan itu uang teman kalian gitu. Kalian bahagia, teman kalian sengsara gitu. Owner malah lebih bahagia gitu. Nah ini ya. Ini 10.000 ini nggak bisa ditarik. Coba kita tarik ya. Menarik diri gitu ya. Ini kata-kata apa itu menarik diri itu? Nah nggak bisa bos. Ya, karena minimal penarikannya adalah 100.000. Jadi bonus tuh 10.000 nih nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu ya. Butuh berapa lagi? 90.000. Nah, 90.000 lagi didapat dari mana? Pertama, kalian menyetorkan uang ya untuk berinvestasi. Ini mana uang kalian itu belum tentu aman 90.000 itu. Sorry. Maksudnya itu berinvestasi ya. Karena paket yang paling murah tadi itu 90.000 gitu. 100.000 artinya butuh 90.000 lagi untuk di top up. Betul kan? Terus cara yang kedua adalah menjerumuskan orang itu. Itu caranya. Ya. Teman-teman yang diajak ke aplikasi ini jangan gitu. Tentang-tentangnya ini biasanya ngawur gitu. Magical Trek adalah platform untuk investasi pertambangan besar gitu ya. Mining gitu ya. P-Network. Saya kalau pertambangan ini ingatnya P-Network. Jelas apa menetnya gitu. Bisnis di seluruh dunia, kami bertanggung jawab atas investasi pengguna dan keamanan alat berat. Nah, alat berat apa bos? Ini mining atau penyewaan alat berat gitu ya. Udahlah, ini template yang kemarin digunakan untuk penyewaan alat berat gitu ya. Jadi dia typo, jadi nggak dihapusnya gitu ya, gitu teman-teman. Karena ada juga tuh ya modusnya adalah penyewaan alat berat lah, beko atau apapun itu, truk atau apapun lah itu. Kami memiliki manajemen pengendali resiko yang komprehensif dan catur daya segala besar untuk memastikan keamanan setiap properti pengguna. Nggak ngerti ya, udahlah ini Ponzi. Sekarang teman-teman hindari gitu ya. Saya kenapa berani nyenggol youtuber tadi, karena Polri itu mengatakan dan juga disebarkan oleh CNN yang namanya investasi bodong, yang mempromosikan itu tersangka. Dia sebagai leader, afiliator atau apapun itu, mentor atau apapun itu namanya, dia mempromosikan itu, dia tersangka gitu. Kalian bisa lihat di CNN, Polri itu mengakui ya, yang membawa orang, mengajak orang, leader atau apapun di skema Ponzi itu tersangka teman-teman. Oke, jadi nggak ada salahnya gitu ya. Kalau dibilang siapa yang melanggar undang-undang ITE, jelas yang tadi gitu ya. Karena apa? Mempromosikan investasi bodong gitu. Saya buat konten itu berdasarkan legalitas dulu gitu. Ini kan investasi, legalitasnya nggak ada gitu. Terus ditambah juga kelogisannya nggak ada gitu. Udah masuk ciri-ciri investasi bodong dari SWI gitu. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.